Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, semua manusia menginginkan kebahagiaan, menginginkan kemuliaan. Tidak ada manusia yang ingin celaka, tidak ada manusia yang ingin hina. Tetapi ada orang yang menginginkan kemuliaan dengan cara dan akal pikirannya sendiri, dengan cara hawa nafsunya sendiri, sehingga dia merasa berhasil setelah meraihnya dengan mudah, walaupun berlawanan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awalnya merasa senang, tetapi pada akhirnya dia akan menyesal. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita perlu belajar meningkatkan iman kita. Supaya apa? Supaya iman kita ini iman yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyesal sehingga mengalami kerugian selama-lamanya. Sebab kebahagiaan dan kemuliaan di dunia dan di akhirat hanya bisa diraih dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya memang sangat sulit karena bertentangan dengan hawa nafsu dan menurut akal pikiran kita. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi ini bagaimana kita menyempurnakan iman kita supaya iman kita ini ditata menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya iman kita ini senantiasa mendapatkan bimbingan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, maka bagaimana hawa nafsu kita ini harus tunduk kepada agama, kepada cara kehidupan Rasulullah SAW. Oleh karena itu perbaiki sholat. Jangan sampai sholat kita ini lemah, sholat kita ini tidak ada kesemangatan. Sholat juga kita tidak sempurna, baik secara zahir dan batin daripada sholat ini, maka kita harus tingkatkan. Saudara-saudara sekalian, maka kita perlu belajar lagi, kita membaca hadis-hadis yang memberikan semangat kepada kita untuk meningkatkan kualitas daripada sholat kita. Jadi perbaiki rukunya, perbaiki sujudnya. Kita perlu belajar atas ilmu atas perkara itu. Maka kita perlu mendengar hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita perlu belajar juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang senantiasa melazimkan daripada zikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat dia daripada kesusahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan dia daripada kesedihan dan akan diberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian kita bawa amal kita, ibadah kita. Sebab orang tidak melihat sholat kita, tidak melihat tahajud kita, tidak melihat sholat-sholat sunat kita, tapi melihat muamalah kita, muamalah, muasyarah, dan akhlak kita. Maka kita perbaiki akhlak kita kepada sesama manusia. Kemudian bagaimana kita senantiasa usaha dalam setiap amal kita, supaya amal kita itu naik, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal-amal kita? Maka kita perlu latihan mengikhlaskan setiap amalan-amal kita. Bagaimana kita senantiasa usahakan diri kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amalan-amalan di makomi kita, di tempatan kita, bagaimana kita memuliakan tetangga kita dengan cara bersilaturahmi kepada mereka. Kemudian kita juga bawa pikir mereka pada usaha atas agama. Sebab agama ini tidak akan wujud tanpa usaha. Hari ini orang berpikir bahwa segala sesuatu tidak akan wujud tanpa usaha. Pikirnya hanya dunia. Tetapi agama pun demikian juga. Maka kita perlu waktu. Kalau kita pekerjaan,
ataupun satu kesibukan dunia itu perlu waktu. Nah, demikian juga kita perlu harta, kita korban. Nah, modal. Nah, kita perlu modal, kita ini perlu korbankan juga untuk supaya kita berhasil di dalam bisnis kita, dalam urusan-urusan dunia kita. Dan juga kita perlu diri kita ini kita korbankan diri kita di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya agama kita ini maju, supaya agama kita meningkat. Saudara-saudara sekalian, maka kita pikirkan kita perlu tarbiyah diri kita supaya meningkat amal-amal kita, perbaiki muamalah, perbaiki imaniyah, ibadah, muamalah dan masyarakat dan akhlak kita. Semoga Allah SWT mudahkan kita untuk senantiasa buat amalan ini keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tiba waktunya infiru khifaf wa thiqala, baik dalam keadaan berat atau ringan, kita perbaiki iman kita, perbaiki diri kita, pikir risau atas agama ini, bagaimana agama wujud di seluruh alam dan kita menjadi asbab hidayah bagi seluruh alam. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.